Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini saya akan membahas Bitcoin dan kawan-kawan dari perspektif sentimen. Kita bakalan lihat kira-kira sentimen global terhadap Bitcoin seperti apa, sentimen para traders seperti apa, sentimen para investors itu juga seperti apa. Tentunya ini merupakan salah satu perspektif yang menurut saya juga cukup penting untuk kita perhatikan karena tidak hanya soal teknikal, tidak hanya soal fundamental ketika kita berbicara soal cryptocurrency, tapi sentimen di market juga berpengaruh dan mempunyai peran yang sangat penting untuk mungkin kita bisa menerka-nerka kira-kira apa yang bakalan terjadi di market berikutnya. Selain itu juga tentunya kita bakalan bahas dari segi price action kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin dan apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. So, kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,42 triliun dolar atau naik sekitar 0,75%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya mix, bagian ada hijau, ada juga yang merah. Walaupun kalau kita perhatikan itu sebagian besar merah ya teman-teman. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Dan yang hijau itu cuman ada Solana dan juga Tron. Dan menjadikan Tron hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 1,75% menuju 0,1 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita pengen bahas dulu perspektif investor gitu, sentimen dari perspektif investor. Per hari ini, tentunya saya rasa sebagian besar dari teman-teman juga setuju bahwa sentimen para investor, khususnya para investor Bitcoin, itu masih cenderung berada dalam keadaan yang sangat positif. Tidak hanya tercermin dari price action-nya, di mana kita lihat selama beberapa minggu terakhir, Bitcoin itu mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Tetapi kalau kita bicara soal sentimen juga, memang kalau kita perhatikan rata-rata sekarang itu berada dalam keadaan yang sangat positif diakibatkan oleh rumor seputaran spot Bitcoin ETF. Yang semakin hari semakin kenceng nih rumornya teman-teman. Dikatakan bahwa spot Bitcoin ETF sepertinya akan segera di-approve. Walaupun tidak semuanya setuju, tapi dominan merasa kemungkinan bakalan di-approve. Antara bakalan di-approve dalam minggu-minggu ini, atau selambat-lambatnya bulan Januari tahun 2024. Which is sebenarnya tidak terlalu lama lagi dari sekarang, hanya kurang lebih 1,5 bulan atau kita anggap 2 bulan lagi dari sekarang. Dan menariknya teman-teman, kalau misalnya memang kita akan melihat spot Bitcoin ETF di-approve di minggu-minggu ini, seperti yang digadang-gadang oleh beberapa orang, maka beberapa tanggal ini bisa menjadi tanggal keramat gitu, yang bisa aja menghasilkan approval spot Bitcoin ETF. Tanggal apa saja itu? Yaitu adalah di tanggal 17 November 2023. Jadi, di deadline Hasdex Bitcoin ETF dan juga Franklin Bitcoin ETF itu first deadline-nya di 17 November 2023, teman-teman. Diikuti juga di tanggal 21 November, itu akan ada second deadline dari Global X Bitcoin Trust. Nah, jika memang SEC pengennya nge-approve semuanya, maka jika salah satu dari ketiga yang bakalan kita lihat deadline-nya di sini di-approve, maka harusnya semua yang lain juga bakalan di-approve. Oke, jadi tanggal 17 yang berarti hari Jumat ini sampai hari Selasa minggu depan itu akan menjadi tentunya hari-hari yang sangat krusial karena ada beberapa deadline dari aplikan spot Bitcoin ETF. Tapi jika memang kita kembali melihat SEC mendelay keputusannya, maka saya rasa sentimen juga masih akan stay di arah yang positif, teman-teman. Karena memang sebagian orang merasa bahwa approval akan segera datang, tapi mungkin mereka yang cenderung lebih konservatif. Merasa bahwa approvalnya baru akan datang mungkin nanti di bulan Januari tahun 2024. Worst case scenario, teman-teman. Senario paling buruk
yang bisa terjadi adalah apabila kita melihat SEC kembali mendelay di bulan Januari, tetapi mereka wajib memutuskan itu nanti di bulan April atau Maret 2024. Bahkan sebenarnya Januari itu sudah harusnya dikatakan wajib untuk memberikan keputusan. Karena final deadline untuk ARK 21 shares itu di bulan Januari tanggal 10 tahun 2024. Sekali lagi, mengingat menurut sebagian orang kalau misalnya SEC mau nge-approve, itu bakal approve semuanya, maka harusnya ini adalah menjadi tanggal penentuan 10 Januari. Karena kalau misalnya ARK 21 shares itu di-deny atau ditolak, maka berarti kesimpulannya tidak akan di-approve semuanya gitu. Maka kita harus tunggu lagi di bulan Maret, baru mungkin ada keputusan berikutnya. Jadi kita bakalan cek nih, kira-kira minggu ini atau minggu depan apakah benar-benar spot Bitcoin ETF bakalan di-approve. Kalau ternyata kita masih melihat SEC mendelay gitu ya keputusannya, maka ya kita mungkin bisa melihat semacam selling pressure lah, at least di Bitcoin gitu ya. Jadi ini adalah sentimen dari perspektif investor. Sedangkan untuk sentimen dari perspektif traders gitu ya, terutama yang traders jangka pendek lah gitu ya. Kalau kita perhatikan, ini dapat digambarkan dengan baik dari funding rates gitu. Untuk sementara, sentimen para traders juga cenderung sangat positif. Terlihat dari mana? Terlihat dari funding rates yang sangat positif, teman-teman. Di sini kita melihat semuanya funding rates itu berada di atas nol. Berada di atas nol itu berarti positif, berarti kebanyakan orang itu cenderung berada dalam keadaan long. Lebih banyak long daripada short. Itu yang disampaikan di sini. Tetapi, semakin tinggi angkanya, berarti semakin tebal orang-orang yang short. Memakai leverage semakin tinggi pula. Dan normalnya sebenarnya, teman-teman, itu di 0,01 lah. Sama bisa kita lihat seperti di get.io di sini. Ini adalah funding rates yang normal. Tapi kalau sudah di atas angka ini, berarti kita melihat long itu lebih banyak daripada short. Ketika kita melihat minus gitu ya, atau funding rates-nya di sini minus, itu biasanya berarti lebih banyak short daripada long. Nah, dari perspektif traders di sini, menurut saya cukup mengkhawatirkan gitu. Bahwa karena kita melihat banyak sekali orang-orang yang kemudian sudah menggunakan leverage untuk long, maka lebih make sense menurut saya, sekarang market maker akan mencoba untuk meliquid dulu orang-orang yang menggunakan leverage untuk long di sini. Artinya apa? Artinya untuk short term, kita bisa melihat semacam pullback dulu di Bitcoin sebelum pada akhirnya kita mungkin akan kembali menunjukkan rally ke atas menuju ke angka sekitaran 40-an ribu dolar. Pullback-nya ke arah mana? Kita bakalan bahas nanti dari segi price action, tapi pada intinya, untuk sekarang, sentimen para traders terlihat sangat bullish, karena funding rate sangat positif, tapi itu justru membuat saya sedikit khawatir gitu. Ketika funding rates itu cenderung sangat positif, biasanya tidak lama kemudian kita bisa melihat semacam pullback gitu. Karena berarti banyak sekali insentif bagi market maker untuk mendorong harga ke bawah, karena lagi banyak orang yang melakukan leverage long gitu ya. Jadi ini adalah dari segi traders. Sedangkan kalau kita lihat sentimen global gitu ya, untuk Bitcoin, kita mungkin bisa ceknya dari Google Trends. Kalau kita search sekarang kata kunci Bitcoin, maka kita bisa langsung melihat gitu ya, minat orang-orang terhadap Bitcoin. Adalah, kalau kita lihat sekarang, sentimen global itu masih cenderung netral, teman-teman. Tidak ada lonjakan yang terlalu signifikan untuk orang-orang yang search keyword Bitcoin. Dan ini menarik, teman-teman. Setiap kali kita melihat Bitcoin itu mendekati top dari sebuah bull market, biasanya yang kita akan lihat di Google Trends untuk keyword Bitcoin itu akan meningkat drastis. Beberapa contohnya adalah tentunya di tahun 2017, terutama di Desember ya, November-Desember 2017, itu kita melihat Google Trends untuk keyword Bitcoin meroket sangat tinggi. Menunjukkan banyak sekali orang yang kemudian tertarik untuk mempelajari seputaran Bitcoin, gimana cara membelinya, dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Jika ini yang kita lihat, berarti para retails itu udah kembali masuk, teman-teman. Oke? Dan bahkan mungkin di atas angka 50 saja di sini, saya mungkin bisa kategorikan para retail sudah start untuk banyak masuk ke Bitcoin.
Sama juga ketika kita melihat di tahun 2021 awal sampai 2021 pertengahan. Ketika itu kita juga melihat Bitcoin berada di angka yang tinggi-tingginya gitu, 60-an ribu dolar. Apa yang terjadi di Google Trends? Kita juga melihat ada spike di Google Trends untuk keywords Bitcoin. Menunjukkan minat para retailers kembali tiba-tiba datang. Dan mereka baru akan tertarik justru ketika Bitcoin itu harganya lagi mahal-mahalnya, teman-teman. Itulah kenapa saya sering sampaikan, bersyukurlah kalian yang mungkin sudah melakukan akumulasi dari kemarin Bitcoin di kurang lebih area 20.000 atau belasan ribu. Sampai sekarang pun kita belum mendapatkan adanya indikasi gitu ya, bahwa para retailers udah start untuk masuk. Bahkan kita belum untuk jebol di atas angka 25. Menunjukkan memang ada gitu ya, mulai search keyword Bitcoin, tapi belum banyak gitu loh. Belum masuk ke fase optimism atau euforia. Nah, ketika kita udah mungkin mendekati area-area range 35, 40, 50, nah dari sana kita mungkin harus sudah sedikit aware gitu. Bahwa mungkin para retail udah start kembali masuk, dan kalau misalnya kita melihat harga Bitcoin memang sudah tinggi banget, altcoin kesayangan kalian juga udah naik mungkin beberapa ratus persen, itu mungkin sudah saatnya untuk kita start melakukan taking profit. Ingat teman-teman, semua yang kalian investasikan, yang kalian beli gitu ya, jika tidak kalian jual, walaupun kalian profit 1000% pun, itu namanya adalah unrealized gains. Atau profit yang belum kalian realisasikan. Percuma mau naik 1000%, 2000%, tapi kalau kalian tidak pernah take profit, ya nggak bakalan jadi profit gitu loh. Iya kan? Jadi kalau misalnya kita sudah melihat bahwa ada indikasi kita sudah berpotensi untuk ketemu dengan top, gitu ya, atau kita at least sudah mendekati harga yang sudah wajar atau lumayan tinggi, kita sudah harus start untuk melakukan distribusi. Sebanyak apapun berita positif yang nantinya muncul, jangan sampai itu mempengaruhi planning kalian dari awal yang mau mungkin melakukan take profit di angka tertentu. Kenapa? Karena itu terus berulang, teman-teman. Setiap kali kita berada di area yang sangat tinggi, oke, ketika Bitcoin di harga yang sangat amat tinggi, itu biasanya sentimen sangat positif, berita setiap hari yang keluar adalah berita positif, gitu ya, sehingga memang itu juga menjebak sebagian investor untuk kemudian terlalu greedy. Mereka yang awalnya mungkin merasa udah mau jualan, tidak jadi jualan karena ngelihat sentimen yang sangat positif, terpengaruh gitu ya, karena melihat mungkin setiap hari orang membahas soal Bitcoin bakalan ke 1 juta dolar, 200.000 dolar, dan seterusnya, membuat dia kembali ragu untuk take profit. Nah, itu jangan sampai kalian lakukan. Oke, kalau kalian lakukan hal tersebut, kalian kembali kemakan jebakan lagi dari para pemain besar, di mana mereka akan terus menyuntikkan sentimen positif ke kalian ketika harganya lagi tinggi-tingginya untuk mencegah kalian menjual, sehingga mereka bisa jualan duluan, teman-teman. Mereka bisa distribusi, ketika barang mereka sudah habis, sudah start untuk drop, kalian tinggal ke bagian cuci piring lagi. Jadi jangan sampai itu kalian lakukan gitu ya. Please. Kalau misalnya kalian sudah membeli akumulasi dari 1-2 tahun terakhir, tetapkan planning yang jelas. Kalian mau jualan di harga berapa, start distribusi yang di angka berapa. Cara terbaik menurut saya adalah dollar cost averaging out. Alias kalian keluarnya juga bertahap gitu. Misalnya kita ambil contoh Bitcoin ya. Misalnya setiap kali kenaikan 15.000 dolar, kalian akan jual 10%. Kenaikan 15.000 dolar, kalian jual lagi 10% atau 15%, terserah kalian gitu. Tapi intinya, jangan sampai lupa juga untuk melakukan taking profit. Karena sampai kapanpun kalau misalnya tidak kalian jual aset kalian, yaitu hanya unrealized gains, atau profit yang tidak terrealisasi. Perlu kalian ingat. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 1 hour chart. Nah, teman-teman, seperti yang saya sampaikan di video kemarin gitu ya, bahwa saya masih merasa bahwa Bitcoin terlihat belum siap untuk kembali membentuk high baru. Oke, dan kita memang sampai hari ini pun masih stuck di area range 37.400 sampai ke area 36.500-an lah, kurang lebih di range itu. Dan kalau misalnya teman-teman tanya, next kira-kira arah mana yang bakalan dituju sebelum kita akan melanjutkan kenaikan, saya rasa kita bisa mendekati dulu ke sekitaran area 36.300 di sini.
ini akan menjadi area range yang kemungkinan bakalan dicoba oleh market maker untuk dituju. Ingat, kita melihat tadi funding rates itu keadaannya sangat positif, teman-teman. Menunjukkan bahwa banyak sekali orang-orang yang melakukan leverage long. Dan secara logika gitu ya, kalau misalnya orang-orang yang long di sekitaran area di sini, longnya di sini, longnya di sini, yang konservatif kemungkinan akan menaruh stop loss-nya di mana, teman-teman? Itu pertanyaan mungkin perlu kita jawab. Stop loss-nya kemungkinan ada pertama di sini, ada kedua di sini, terakhir di sini. Maka itu kenapa saya sampaikan ini bisa menjadi area yang next bakalan dituju oleh market maker. Yang berarti adalah range 36.300 sampai ke 35.600-an. Yang bakalan dituju sebelum pada akhirnya kita mencuci semua orang-orang yang sudah melakukan long di sekitaran area range di sini. Kalau sudah misalnya funding rates-nya kembali netral, kita mungkin bisa kembali start untuk mengalami kenaikan. Ini juga kemungkinan akan bertepatan dengan area trendline di sini. Ini juga tentunya akan menjadi area yang sangat krusial untuk dipertahankan oleh Bitcoin. Dan jika, teman-teman, kita kembali melihat market maker mendorong ke harga tersebut, oke, terlebih lagi kalau misalnya kita nyampe ke area trendline di sini, saya rasa ini akan menjadi salah satu peluang lagi untuk teman-teman yang mungkin dari kemarin belum sempat untuk masuk ke posisi long, terutama para traders ya, untuk kembali mencari setup apabila ini yang kita lihat. Kalau kita mendapatkan ada indikasi pelemahan momentum bearish diikuti ada reversal pattern di sini, ini adalah peluang bagi teman-teman untuk kembali masuk. Ingat teman-teman, area ini menjadi area yang sangat krusial untuk dipertahankan bukan hanya karena ada trend line yang tercipta di sini, tapi kalau kalian lihat ke sebelah kiri strukturnya, maka kalian juga akan tahu bahwa ini sebelumnya merupakan area resistance yang sangat kuat. Dan kita sudah mampu break di atas area tersebut, kemudian kita sempat retest dan kemudian mendapatkan rebound yang sangat kencang. Memang menunjukkan bahwa ini adalah area yang mempunyai gitu ya daya tarik yang sangat kuat. Sehingga kalau kita kembali ke area tersebut, selain ada trend line, kita juga mendapatkan ada horizontal support di sini. Sekaligus juga memang kita tahu funding rates berada dalam keadaan yang sangat positif, jadi market maker kemungkinan akan mencoba untuk mendorong ke beberapa area di sini untuk meliquid orang-orang yang melakukan long di sekitaran area ini. Oke, jadi ini adalah menurut saya salah satu senario yang mempunyai probability paling tinggi untuk terjadi berikutnya, di mana market maker akan mencoba untuk mendorong harga sedikit ke bawah sebelum pada akhirnya kita akan melanjutkan rally ke atas. Invalidasinya apa kok? Invalidasinya adalah jika kita terus mengalami sideways movement di sini, dan kemudian kembali naik, drop, naik, drop, naik lagi. Sekali lagi, ini akan membentuk yang namanya ascending triangle. Dan ini akan menginvalidasi skenario di mana market maker kemungkinan mencoba untuk mendorong di sekitaran area di sini. Oke, jadi saya rasa untuk sementara saya short term masih akan kemungkinan cenderung bearish. Gitu ya, terlebih lagi memang kita melihat untuk buying pressure sekarang juga tidak sekencang yang kita lihat beberapa hari sebelumnya. Oke, dan kita juga melihat ada potensi beberapa pembentukan ya, pembentukan potensi triple top di sini. Dan ini akan menjadi key levelnya teman-teman. Kalau ini mampu kita break, saya rasa kita akan menuju ke beberapa area yang tadi saya sebutkan. Dan kalau misalnya teman-teman mungkin zoom in ke time frame yang kecil, katakanlah di 15-minute chart atau di 5-minute chart, dan kalian ketemu ada sell off disertai bearish continuation pattern, ini mungkin kalian bisa manfaatkan untuk short, teman-teman. Menargetkan sekali lagi ke beberapa area di sini. 36 sampai 35 ribuan itu akan menjadi area berikutnya yang menurut saya bakalan dituju oleh market maker. Jadi saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.